dari kelompok 6 akan menjelaskan anatomi dan ukuran panggul wanita. Saya sendiri, Hanifah Widyadana dengan NIM P029. Dengan saya, Salsabila Faradi Bazarianti dengan NIM P027. Saya Eva Nabibah dengan NIM P028. Dengan saya Ferlina Linda Isma dengan NIM P030. Saya Elin Sistia Putri dengan NIM P033. Ini saya akan menjelaskan panggul, tulang panggul, dan os oxe. Anatomi panggul wanita. Bagian panggul terdiri menjadi dua bagian, yaitu bagian keras yang dibentuk oleh tulang dan membentuk suatu corong-corong. Bagian keras dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Bagian lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri atas 4 tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha atau os oxe, 1 tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 tulang tungging atau os osikis. 2 tulang pangkal paha terdiri dari 3 bagian, yaitu tulang usus atau os ilium, tulang duduk atau os icicum, tulang kemaluan atau os pubis. Os oxe atau tulang pangkal paha. Tulang pangkal paha berhubungan dengan tulang kelangkang dengan perantaran persendian articulatio sacroiliaca dan berhubungan pula dengan jaringan pengikat yang dari tulang kelangkang pergi ke tulang usus maupun tulang duduk. Terdiri atas 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lain pada acetabulum, ialah cawan untuk kepala tulang paha atau caput femoris. Di sini, saya akan menjelaskan tentang os ilium dan os tibium. Selanjutnya, os ilium atau tulang usus merupakan tulang terbesar di panggul dan membentuk bagian atas dan belakang dari tulang panggul. Batas atasnya merupakan tinggi tulang yang tebal yang disebut dengan crista iliaca. Ujung depan maupun belakang dari crista iliaca menonjol merupakan spina iliaca anterior posterior dan spina iliaca posterior superior. Selanjutnya, sedikit di bawah spina iliaca anterior superior terdapat tonjolan tulang yaitu spina iliaca anterior inferior. Selanjutnya, sebelah bawah spina iliaca anterior posterior superior terdapat spina iliaca posterior inferior. Di spina iliaca posterior inferior terdapat tekuk yang disebut dengan incusura inci adica mayor. Pada ostium terdapat jalur yaitu linea iniominata atau linea terminalis yang batas antara panggul besar dan panggul kecil. Selanjutnya adalah ostium atau tulang duduk. Terdapat di sebelah bawah dari tulang usus. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama, pinggir belakang yang berduri disebut dengan spina iciandica. Di bawah spina iciandica yang terdapat dengan incisura iciandica minor. Dan selanjutnya di bawah tulang duduk sangat tebal. Bagian inilah yang menopang berat badan kalau kita sedang duduk, yang disebut dengan tuber iciandicum. Saya akan menjelaskan tentang tulang kemaluan atau os pubis. Tulang kemaluan atau os pubis dibagi menjadi bagian dekstra dan sinistra, di mana pada bagian tengahnya terdapat simfisis pubis yang dapat meregang saat melahirkan. Os pubis terdapat pada sebelah inferior dan anterior dari os ilium. Kemudian dengan tulang duduk, tulang ini membatasi lubang dalam lubang panggul yang dinamakan foramen obturator dekstra dan sinistra. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior ossis pubis, sedangkan tulang yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Ramus inferior ossis pubis dekstra dan sinistra membentuk sudut yang dinamakan arcus pubis, di mana pada wanita besarnya sudut lebih dari sama dengan 100 derajat. Tulang kelangkang atau os sacrum berbentuk segitiga, melebar dari atas dan meruncing ke bawah. Os sacrum ini terdiri atas 5 ruas tulang S1 hingga S5 yang berfusi menjadi satu saat dewasa. Os sacrum ini terletak
di antara kedua pangkal paha atau os ilium. Sakrum ini terdapat juga 5 pasang lubang yang disebut foramen sakralia anterior. Lubang tersebut dilewati saraf yang membentuk plexus sacralis dan pembuluh darah kecil. Dan pada bagian tengah terdapat deretan cuat-cuat berduri yang disebut crista sacralis. Ke atas os sakrum berhubungan dengan tulang pinggang atau lumbar ruas kelima atau L5. Bagian atas dari sakrum yang menonjol ke depan disebut promontorium. Berikutnya terdapat os koksigis atau tulang tungging yang disebut tulang ekor yang berbentuk segitiga, terdiri atas 3 hingga 5 ruas tulang yang berfusi menjadi satu pada orang dewasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan pintu atas panggul, lalu ada bidang luas panggul dan bidang sempit panggul. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pintu atas panggul. Nah, untuk batasan pintu atas panggul adalah promontorium. Nah, ini yang menonjol ini. Lalu ada sayap sakrum kanan dan kiri. Lalu ada linea illuminata atau yang disebut dengan linea terminalis. Lalu ada ramus superior osis pubis. Nih. Kemudian ada tepi atas simfisis pubis. Nah, ini. Nah, untuk ukurannya ada ukuran muka belakang, ada ukuran melintang, dan ukuran serong. Nah, untuk ukuran muka belakang disebut dengan conjugata vera. Ini dari simfisis pubis ke promontorium ini 11 cm. Lalu tetapi conjugata vera ini tidak dapat dihitung. Yang dapat dihitung adalah conjugata diagonalis dari tepi belakang bagian dalam simfisis pubis ke promontorium ini dikurangi 1,5 cm. Nah, ini merupakan ukuran muka belakang. Selanjutnya untuk ukuran melintang atau yang disebut dengan transversa ini dari illuminata kiri ke illuminata kanan ini sekitar 12, cm. Nah, kemudian untuk ukuran serong dari artikulasi si sakroiliaka ini persambungan antara sakrum dengan os coxae ke tuberculum ini. Ini panjangnya sekitar 13 cm. Kemudian saya akan menjelaskan bidang luas panggul. Bidang luas panggul dibatasi oleh pertengahan simfisis pubis bagian dalam, lalu ada pertengahan acetabulum bagian dalam kanan dan kiri, dan antara ruas sakrum 2 dan 3, kita hitung dari sini 1, 2, 3, nah di sekitar situ. Kemudian terdapat diameter melintang, ini dari pertengahan simfisis pubis ke sakrum 2 dan 3, ini panjangnya 12,75 cm. Dan diameter melintang dari pertengahan acetabulum bagian dalam ini panjangnya 12,5 cm. Kemudian saya akan menjelaskan bidang sempit panggul. Ini dibatasi oleh tepi bawah simfisis pubis. Lalu ada spina ischiadica yang memotong sakrum 1-2 cm di bawahnya. Kemudian untuk ukuran-ukurannya yaitu ukuran muka belakang dari tepi bawah simfisis pubis ke sakrum memotong 1-2 cm dari bawah, yaitu panjangnya 11,5 cm. Dan ukuran melintang dari 2 spina ischiadica kanan dan kiri ini panjangnya 10 cm. Dan diameter sagittalis posterior ini dari spina ischiadica dan memotong 1-2 5 cm.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pintu bawah panggul dan bidang hoods. Selanjutnya, pintu bawah panggul terdiri atas dua segitiga dengan dasar yang sama. Yang pertama adalah segitiga depan yang dibatasi oleh arkus pubis, sedangkan yang kedua adalah segitiga yang belakang yang dibatasi oleh ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Ukuran-ukuran pintu bawah panggul. Ukuran muka belakang dari tepi bawah simfisis ke ujung sakrum kurang lebih 11,5 cm. Ukuran melintang antara tuber ischiadica kanan kiri sebelah dalam kurang lebih 10,5 cm. Diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang kurang lebih 7,5 cm. Selanjutnya adalah bidang hoods. Bidang hoods adalah bidang hayalan dalam panggul, digunakan untuk menentukan seberapa jauh bagian depan janin turun ke dalam rongga panggul. Hoods pertama sama dengan pintu atas panggul, hoods kedua sama dengan hoods pertama melalui tepi bawah simfisis, hoods ketiga sejajar dengan hoods pertama melalui spina ischiadica, hoods keempat sejajar dengan hoods pertama melalui ujung ostosis.